hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu sentuhan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila pujian, hormat kami yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau hadirkan sukacita surga pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh dong salam kiri kanannya sebelum kita memulai dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, akan batas semangatku, panggilan keluargaku. Haleluya, ku bawa sorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Masih kuat berdiri ya? Haleluya, kita nyanyikan lagi Datanglah dan Bertahta. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, rahmat baik. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
panas Bapak Haleluya. Ibu Saudara. Haleluya. Saya silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun kami Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. seperti
saudara-saudariku. Ada satu pribadi, ora lapas sikini kitiria lapas janda kaira, ora lapas sikini kitiria lapas janda kaira. Haleluya, terima kasih. Engkau melihat setiap air mata, tetesan air mata kami Tuhan. Kau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Setiap tetes air mata, setiap doa jerit hati kami, Engkau tahu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Ora lapas kiri kitiri alamas janda kaya. Ora lapas janda kaya alamas. Ini lapas sikir alamas. Setiap tekanan-tekanan kuasa kegelapan, orang-orang kuat di kota Jogja, kami katakan di dalam nama Yesus kami bersepakat. Kami mengikat, kami mematahkan pengaruh dan kuasa-Mu terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Ora lapas janda kaya alamas. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Kau yang sudah mengawali, Kau akan menyertai sampai nanti ibadah selesai. Tidak ada sesuatu apapun bisa terlepas dari kendali-Mu saat ini. Bukan hikmat manusia, bukan kuasa-kuasa daging apapun, tetapi hanya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi dengar ya, tidak ada uang sama sekali, 1.000 pun tidak ada. Akhirnya dikasih berapa saudara? Nah, saudara bisa Tuhan, aku hanya mau 500, aku mau 1 juta, 2 juta, terserah imanmu. Tuhan dengar, oke? Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai firman. Bapak, yang aku sembah di dalam nama Yesus Hamasya. Terima kasih kesempatan yang indah kami boleh bersekutu kembali dari minggu yang indah. Tuhan, kami percaya Kau punya rencana yang indah untuk setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tidak ada kuasa gelap yang bisa mencuri benih firman yang ditabur. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah, menghasilkan buah. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita di sini ya. Tadi Bu Lilian ngomong 2003, beritanya sangat mengerikan. Kalau saya bilang tidak hanya 2003, pandemi kemarin mengerikan ya. Pandemi kemarin mengerikan. Siapa yang ngeri waktu pandemi? Saya ngeri. Ya, kita rasanya di lockdown, ditaruh di rumah, tidak bisa kemana-mana. Terus terdengar berita kanan kiri, oh si A meninggal, si C dirawat, si B diisolasi. Hal-hal demikian itu selalu ada. Di sini kita akan belajar ya, tentang salah satu tokoh yaitu Daud ya. Daud selalu berkata, roh Allah ada padaku. Tuhan selalu ngomong, Daud itu hatiku berkenan kepada Daud. Dari sekolah minggu pernah dengar apakah sifat Daud? Kita pasti tahu lah Daud sifatnya apa semua, mungkin bisa bantu saya. Ini Pak Tim maaf ini tidak hanya saya yang bicara tapi kita boleh gini ya Pak ya. Ya, siapa yang tahu ceritanya Daud sifatnya apa? Satu, pemberani, luar biasa. Ada lagi? Mengandalkan Tuhan, luar biasa. Ada lagi? Memuji. Terus ada lagi? Tekun berdoa. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, oke. Bapak Ibu sudah ngasih aku 3. Kita sekarang baca ya. Kita baca di 1 Samuel 22. Bu Elisa, ini enggak ada ayatnya dari bawa sendiri ya Bu Elisa maksudnya? Oh baru oh ya oke. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5 ya. Semua bawa Alkitab atau HP? Bawa ya, kita akan baca bersama-sama. Gantian ya, saya pasal 1
saudara-saudari pasal 2 bergantian, oke? Saya dulu ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat 5 kita baca bersama-sama ya. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Ya, di sini ya kita akan, tadi kita sudah baca, tadi ya ada yang pemberani, di sini saya belajar ya. Saya waktu sebelumnya, saya perkenalkan dulu kok lupa. Kalau orang enggak kenal kan enggak sayang ya saudara. Ya, saya kalau dari teman-teman kecil manggil saya termasuk Bu Elisa, ya kita itu nama, mereka manggil saya Mehwa. Setelah itu ada nama baptis, teman-teman gereja sampai ke pekerjaan, teman-teman pekerjaan manggil saya Febe. Tapi kalau tetangga-tetangga setelah saya menikah mereka manggil saya Bu Yosef. Ya, luar biasa. Saya bersama Bu Lilian dari Kudus bersama kedua putri, Bu Retno, Ibu KKS, Ibu rohani saya, ya dari Solo kita, dan Ruth dari Semarang. Ruth, Bu Elisa, saya, Bu Lilian, itu Pak Tim dulu teman segereja, teman sekantor ya, pelayanan juga ya Pak Tim. Jadi Bu Elisa itu dulu paling imut ya, paling kecil, paling cantik ya. Kalau saya itu selalu paling gede. Sampai sekarang pun mungkin ya karena makannya paling banyak ya. Tapi sekarang saya lihat Bu Elisa tambah tinggi, tambah gedut ya, melebar ke kanan dikit ya Bu. Ya luar biasa ya. Jadi saya bersyukur anugerah Tuhan boleh datang, boleh diizinkan Tuhan dan lewat Pak Tim dan Bu Elisa untuk membagikan ya. Di sini dikatakan ya, saya dapat waktu itu Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada anak-anakmu di Jogja. Tuhan, aku tidak mau kepikiranku sendiri, hikmatku sendiri aku sampaikan. Karena itu akan apa? Akan tidak tepat dan akan Tuhan kau akan marah kepada saya. Akhirnya Tuhan ngomong gua Adulam, Daud di gua Adulam. Saya ngomong Daud di gua Adulam. Saya ingat oh di Samuel, tapi saya tidak tahu ya ayatnya di mana gitu. Oh di Samuel waktu itu, Samuel 1 berapa gitu. Saya searching dan 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Tuhan ngomong di gua Adulam. Saat ini katakan, Tuhan bicara waktu itu ya. Anak-anakku yang di Jogja ini, ada yang mengalami saat ini di gua Adulam. Gua ya pengasingan kenapa? Waktu itu Daud dikejar-kejar. Saat ini kita tidak tahu. Kita dikejar apa? Kalau waktu itu Daud dikejar karena siapa? Saul. Saul iri hati karena dia lihat waktu awal-awal Saul itu sangat sayang ya pada Daud. Waktu roh jahat datang, Daud memainkan kecapi, roh itu keluar. Tapi setelah mengalahkan Goliat ya, Daud menjadi terkenal. Akhirnya apa? Saul iri. Dia tidak mau, saya raja, saya orang nomor 1, saya tidak ingin ada orang lain menyamai kedudukan seperti saya. Saya tidak ingin orang lain terkenal, lebih terkenal dari saya. Pikiran itu akhirnya apa? Dibuai. Dengan apa? Akhirnya tidak senang, iri, akhirnya dia rencana membunuh. Di sini kita belajar ya, kalau jangan sampai izinkan hati kita iri, mungkin tetangga punya motor baru, kita kok tidak punya. Tidak apa-apa, naik sepeda sehat. Tetangga sebelah ada sepeda, kita kok tidak punya ya Mami, Bu.
Enggak apa-apa, kita bisa jalan kaki, kita punya kaki. Dengan tidak ada iri ya, tidak ada dengki, itu kita jadinya apa? Hidup jadi enak ya, hidup jadi apa? Enggak rasanya kayak rekoso, batek terus gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini Tuhan dikatakan ya, Daud dikejar-kejar Saul. Kita semua tahu, Saul itu orang nomor 1, raja di Israel. Kan enggak main-main. Misalnya kita di sini, kita bayangkan aja, orang nomor 1 di Indonesia siapa? Pak Jokowi. Coba misalnya Bu Lilian, Pak Jokowi ngomong, ayo cari Lilian sampai ketemu bunuh. Kira-kira gimana? Mau ndelik ngene ndi? Ya. Ini Daud ini berhubungan dengan apa? Tadi dikejar-kejar nyawa, dan yang mengejar itu orang nomor 1. Orang nomor 1 kan punya ajudan, asisten, tentara waktu itu ya. Ini tidak persoalan yang luar biasa. Tapi di sini dikatakan ya, di ayat 1 dikatakan ya, Daud itu lari. Yang saya mau tanyakan satu hal pertama, di situ dikatakan waktu itu Daud pergi lari ke Gua Adulam, dan ketika saudara-saudaranya dikatakan dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka mendapatkan dia. Di situ ada kata-kata enggak? Daud menolak mereka, ada enggak? Enggak ada ya, titik ya. Di sini kita belajar satu yang saya tambahkan dari waktu itu ya. Di sini dikatakan terlihat bahwa Daud itu yang orang yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat lapang hatinya. Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, ya. Contohnya apa? Kalau dia masih mau menerima saudara-saudaranya. Kita buka di 1 Samuel 17. Kita buka 1 Samuel 17. Ayat yang 20. Ya. Kita lompat aja, enggak usah dari 1 kelamaan ya. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperlihatkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Kita lompat langsung ke ayat 22 ya saudara. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanya ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ya. Terus kita lompat yang ke-28, ayat ke-28. Kata Eliab kakak Daud ya, yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ya. Tadi kita sudah lihat ya, nanti di rumah dibaca sendiri dari ayat 1 ya. Di sini di ayat 1 Samuel 17 ya, dikatakan di situ waktu itu Israel perang dihadapkan dengan Daud yang si kecil ini disuruh Isai ayahnya membawakan bekal untuk ke medan perang untuk kakak-kakaknya. Tapi kita tadi lihat kan tanggapan kakak-kakaknya kayak apa? Seakan kan kayak dihina. Bocah, kamu ngapain di sini? Kita mau perang, kamu kan itu loh angon dombamu 2-3 ekor. Kira-kira kalau Daud orangnya atine ndak iso apa ya basa Jawa niki ini ya, tugelan gitu. Kira-kira sakit hati tidak? Sudah dibawain makanan loh. Terus diomongin gitu, kira-kira kalau saudara jadi Daud sakit hati enggak? Sakit. Terus tapi dikatakan tadi ya, waktu kita kembali baca di Gua Adulam, Daud ya setelah kejadian itu berapa tahun kemudian Daud dikejar-kejar Saul, dia ke Gua Adulam dikatakan tadi di ayat 1. Saudara-saudaranya datang, seisi rumahnya datang kepada dia. Untuk apa? Untuk berlindung. Misal ya, Bu Lilian ini tadi dicari orang misalnya mau dibunuh. Mesti kan KB dulu kan ikut takut ya, apalagi orang nomor 1. Mah kok aku ya dibunuh gitu ya.
Tapi di situ tidak ada ayat berkata Daud menolak kakak-kakaknya karena sudah menghina dia, sudah meremehkan dia. Tidak ada. Satu yang aku tangkap ya, satu yang kita tangkap belajar dari Daud, selain tadi yang sifat-sifat sudah kita tadi sharingkan ya, bahwa satu, Daud tidak ada rasa dendam, sakit hati, bales, awas kowe. Saat ini mungkin saudara disakiti, mungkin itu orang yang terdekat, bahkan mungkin ada mertua menyakiti menantu, menantu menyakiti mertua, orang tua menyakiti anak, anak dan seterusnya. Tapi belajar pada pagi hari ini, kita belajar seperti Daud, dia tidak ada dendam, justru di saat saudaranya butuh datang kepada dia mau menerimanya. Itu sifat yang pertama, ya. Dan yang kedua, kita kembali ke 1 Samuel 22. Ya, kita 1 Samuel 22 dan yang ayatnya yang ke-2. Dikatakan di situ ya, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran bla bla bla, ya. Tadi sudah kita baca. Yang kedua yang saya tangkap dari ini, Daud tidaknya memikirkan tadi tidak balas dendam, tidak iri, lapang dada, hatinya luas samudra. Yang kedua, di saat ini Daud kan dikejar-kejar untuk masalah hidup mati. Tapi dikatakan di situ berhimpunlah juga orang-orang yang apa tadi dikatakan dalam kesukaran. Terus apa lagi? Dikejar-kejar, tukang piutang, kalau di sini katakan tukang plecet ya. Ya. Terus apa lagi? Setiap orang yang sakit hati, maka ia atau Daud menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dia ada berapa orang? 400. Yang hal kedua yang aku pelajari ya, aku mau Tuhan, aku juga mau Tuhan seperti Daud. Di saat aku menderita, di saat aku ngalami proses dan orang-orang datang, padahal ya di sini katakan kesusahan Daud kan lebih gede, wong itu masalah nyawa. Tapi tadi masalah utang, sakit hati, tapi Daud mau. Di sini ya, kalau saya masih ingat ya, pendeta saya waktu itu bilang, satu orang itu satu karakter Pak Tim, benar ya Pak Tim, Bu Elisa? Berarti jumlahnya 50, berarti 50 karakter ya Bu Elisa ya. Ya, di sini 400 orang, 400 karakter dan orang semua masalah. Lah Daud kok gelem-geleme. Di sini aku belajar lagi, Tuhan, aku mau. Biarlah kita di sini juga belajar seperti Daud. Di saat kita mengalami kesusahan, proses, kita juga mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, orang yang datang kepada kita. Saya percaya Pak Tim, Bu Elisa sebagai Bapak Ibu Gembala, pasti hampir mungkin tiap hari, tiap saat dapat keluhan. Apakah Pak Tim, Bu Elisa enggak punya masalah? Nah, di Banter punya, ya dong. Apa terus, Bu, Pak Tim, aku tuh minta konseling, saya itu pusing, tetangga saya itu loh, ngakok ke hati misalnya. Itu hal kecil ya, hal kecil. Lah, yang dialami Pak Tim, Bu Elisa lebih banyak. Tapi Bu Elisa ngene, wis loh, aku ki padha ono masalah kok teko aku. Wis pikir-pikir dhewe. Gitu ndak kira-kira? Ya. Beliau sudah mempraktekkan seperti yang Daud praktekkan. Saya pribadi waktu saya nyiapkan firman ini Tuhan ngomong, kamu juga kadang, kamu egois. Kadang ada orang ya, Cik, aku iki podo ae, aku ya sedih kok, aku ya proses gitu ya. Tapi lewat dengan firman ini, saya waktu persiapan ini Bu Elisa, saya ditegur juga Bu Elisa. Kamu juga harus lebih, kalau orang datang kadang kita Tuhan, alah tak kandani yo, aku ki ono masalah, ora kowe tok. Masalahku ki luwih gede. Sering kita kan begitu. Ya Pak ya. Lah kok bantermen. Tapi setelah ini bertobat ya. Jadi ini rodok imbauan. Jadi misalnya ada masalah di antara kita ya. Nek iso ora usah lunga Bu Elisa karo Pak Tim sik. Saling sesama. Ya Pak Tim ya, setuju ya Pak Tim. Jadi misalnya jemaat 100 gitu. Sing datang Pak Tim biasanya kan 100 orang. Ben tinggal sitik-sitik apa? Sesama ini loh, kita sejemaat sesama jemaat saling ya itu tadi mengkonseling, menguatkan, mendoakan ya. Enggak gampang memang. Bu Febe, ora iso, memangnya sopo aku gini. Semua kita manusia tuh sama.
Hanya Tuhan yang tidak sama, hanya Tuhan yang luar biasa. Ya, tapi kadang daging sama iblis itu kok, kowe gak layak, kowe je dosa, kowe masalahmu akeh kok meh nulung orang. Itu jahatnya iblis. Pagi hari ini biarlah menyadarkan kita, ya, biarlah kita belajar seperti Daud. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan lagi 1 Samuel 22, kita baca ayat yang nah ini penting, 3. Ini ya. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padaku sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ini ceritanya apa tadi saudara-saudara? Orang tua Daud dititipkan sama raja. Raja Moab itu dikatakan itu, Moab itu bangsa yang bertentangan bermusuhan dengan Israel ya Pak Tim ya Bu Lisa. Tapi Daud dengan resiko karena dia mengasihi orang tuanya, saake yang ngene guwa, tak titipke raja Moab. Itu musuh loh itu. Itu kalau tidak ketegaran hati Daud, keberanian dia dekat dengan Tuhan, dia tidak akan berani. Coba kita, ini belajar pelajaran untuk saya pribadi dan kita semua ya. Kadang kita lihat, oh itu musuh kok, musuh kita kok. Padahal Tuhan bilang kasih musuhmu ya. Jadi kadang, itu musuh kok, masuk main dijaluk tulung. Daud ini datang ke Raja Moab. Raja Moab itu mungsuhe bangsa Israel. Dia mau datang ke Raja Moab untuk nitipkan ayah ibunya. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Angkat tangan, coba saya mau lihat. Ya, kasih orang tuamu, hormati dia, maka umur panjang, kekayaan kemuliaan ada padamu. Amin. Amin. Sekarang, lah Bu, wong tuaku kayak ngono kok, ora tau ngurusi aku. Wong tuaku kayak ngono kok. Aku ngene wae geton lho dadi anake. Pernah ndak punya pikiran gitu? Puji Tuhan, ndak coba ya. Di sini ya kita lihat, apakah orang tuanya Daud itu sayang sama Daud? Buktinya ada, ayo kita baca. Kita kembali ke 1 Samuel 17. 1 Samuel. Ini ya. Waktu itu ya, 1 Samuel 17, waktu 16. Ya, 16 ya, 1 Samuel 16. Waktu dikatakan ya, apa? Pengurapan. Waktu itu ya dikatakan waktu itu Saul ditolak oleh Tuhan, menyesal Tuhan. Dia ngomong kepada Nabi Samuel, cari dari keturunan Isai orang yang aku berkenan. Nah, di sini kita lihat tanda petik begitu kasihan Daud. Papa mamahnya rasa sayang ya. Waktu itu datang Nabi Samuel datang ke rumah Daud. Ke rumah Isai. Isai, Tuhan berkata kita akan mengadakan perjamuan makan urapan. Tahu enggak? Isai itu punya anak berapa? 8. Daud yang paling kecil. Di sini dikatakan nanti dibaca sendiri ya daripada terlalu panjang. Ini PR ya, dibaca ya. Janji lo ya. Nanti dicatat Tuhan lo. Di rumah nanti tidak dibaca ya. Dikatakan 1 Eliab, ada Aminadab, Syama. Enggak ada 7. Sampai Nabi Samuel itu ngomong gini, Isai, ono anak neh ora, iki ditolak Tuhan kabeh. Isai baru gini, oh iya aku masih punya 1, cilek dewe kok lho, sing prucil yang kecil, ngene ladang angon. Dari sini kita bisa belajar. Daud kira-kira dianggap enggak sebagai anak? Digo kalah-kalahan yo, dikon kerja kabeh di sekolah ke maksudnya tentara. Sing ini dikon dadi angonnya lumayan dombanya banyak, cuma 2-3 ekor. Di sini kita koreksi. Mungkin orang tuamu tidak sejahat, tidak meremehkan seperti orang tua Daud. Pulang dari gereja, kalau kau sudah menyanyikan orang tuamu, datang kasih dia. Apa yang kamu bisa berikan? Berikan tuh tidak hanya uang, Bu, aku kira ada duit. Enggak, apa? Perhatian. Ditilii, yo. Lah nek kadang tuh saya heran loh, ada orang tua setahun ki anaknya ora pernah tilik, ngebel ora pernah. Lah aku mikir deh, kowe metu tekan ndi gitu ya. Padahal ya, jangan tertawa ya. Padahal ya, coba ya dia punya bayi siapa? Begitu bayi lahir 24 jam bila perlu bapak ibu gantian untuk jaga. Lah kok ya ada di sini Daud. Kita belajar pada pagi hari ini. Di mana dia diremehkan, tidak dianggap karo wong tuane. Mungkin bapak ibu anak sing nomor berapa, atau mungkin tanda petik
kurang berhasil dibandingkan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu tidak dianggap orang tua, enggak apa-apa, tetap doakan, kasihi. Ada sih ngomong gini, Bu, lah nek aku kan marah nih mas dengaren moro, terus piye? Enggak apa-apa. Hukumnya gini, tak warai ya, orang tua itu enggak pernah salah. Jadi nek salah pun ya baliknya nomor 1 tidak pernah salah, ya. Kenapa? Orang tua wakil Allah. Saat ini tadi aku udah lihat banyak yang angkat tangan toh. Ayo, mulai saat ini beri jadwal ya, misalnya seminggu misalnya setahun lagi ditemoni sekali atau mungkin Natal tah Paskah 2 kali. Sekarang setiap bulan misalnya. Nanti lama-lama rutin. Nek ndak bisa datang misalnya aku gak ono duit kok Bu, lu ngene omahe mbokku gitu ya. Telepon yo ora duwe Bu. Lah nek itu alasan, telepon gak duwe omah duwe jenenge ora niat ya. Di sini kita belajar. Dan apa yang dilakukan Daud? Tadi ya, dengan keluarga, dengan ini, dengan orang lain. Daud tidak hanya jadi berkat bagi keluarga, bagi kakak-kakak orang tua, juga bagi orang sekitarnya. Dan yang ketiga, kita baca yang kelima. 1 Samuel 22. Ini ayat sing terakhir ya, 5 ya. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Di ayat 5 ini dikatakan, saya belajar di saat kita dalam proses ya di gua adulam loh, dikejar-kejar mau dibunuh loh. Ono nabi teko kidik. Kamu gini, Daud tak ada disuruh pergi. Taat, di situ dikatakan, kan ada kata-kata Daud bilang, mah nabi aku lagi susah, aku tak belek gini wae. Saat ini kita bertobat. Saat ini kalau Tuhan, aku lagi ngalamin ini, aku bukan aneh-aneh. Pak Tim datang, Bu Elisa datang, ayo Bu, Pak pelayanan, orang usah, ngusik Bu, Pak Tim, Bu Elisa, aku tak ngurus awakku dewe. Jangan ya. Kenapa? Kita lihat hasilnya apa kalau kita belajar tadi 3 ya, hasil dari Daud. Daud dikokohkan. Daud akhirnya menjadi apa saudara? Raja. Dan turunan sampai turunan kau, bahkan Tuhan Yesus di situ dikatakan di Alkitab dari keturunan ya enggak ada. Tuhan Yesus dari keturunan Saul enggak ada. Tuhan Yesus dari keturunan Aminadab enggak ada. Tapi Tuhan Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Itu loh tadi tambahan pagi hari ini sifat Daud. Mari kita tundukkan kepala. Ya, horalapa syanda kairalapa yasik. Tuhan, aku tidak mau firman ini jatuh ke tanah yang berbatu ataupun kering. Kami sudah buka hati kami Tuhan untuk tanah itu masuk, untuk kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau seperti Daud pada pagi ini Kau berfirman untuk kami Tuhan, untuk kami tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, berlapang dada. Tuhan, kami juga mau menghormati orang tua kami, mengasihi orang tua kami. Dan Tuhan terlebih semuanya kami mau taat, tunduk pada perintah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, taburan itu Tuhan akan kembali kepada kami. Menyenangkan-Mu, mari kita akan pujikan lagu ini. Uralama syanda kaya rata pakaya sikiti. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku berikan padamu. Mari bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Angkat tanganmu dan katakan Tuhan, Tuhan, ku mau. Mari kita bangkit berdiri. Ora lapa
merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak kebetulan kita bertemu pada pagi hari ini merenungkan firman yang luar biasa. Saat ini engkau di gua Adulam, saat ini engkau dikejar-kejar, saat ini engkau disakiti, saat ini engkau diremehkan, saat ini engkau direndahkan. Saat ini kau di padang gurun yang sangat menyakitkan. Tuhan berkata, jangan egois, jangan balas. Kasih, Tuhan berkata, kasih musuh-musuh. Juga hormati ayah ibumu, kasih mereka. Mari yang ingin didoakan, angkat tanganmu. Kami minta tim untuk mendoakan Pak Tim, Bu Elisa, dan tim teman-teman. Aku menyenangkanmu, menyenangkan. Angkat tanganmu. Kalau ingin didoakan, tidak usah malu. Semua diam, semua menutup mata. Hanya engkau dan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-hambanya untuk mendoakan. Tuhan, pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Bila korban persembahan ini Tuhan boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang akan buat beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup. Siang ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu yang dari Solo, dari Semarang. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami pagi ini, siang ini sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, di mana kami tahu bahwa firman-Mu itu mengajarkan kami untuk menjadi orang yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kami boleh belajar menjadi orang yang sabar, orang yang tidak mempunyai akar pahit. Kau mengajarkan kami untuk kami belajar semua itu Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala masalah kami. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kami percaya Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu juga yang kami sembah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat rombongan yang Engkau sudah kirim, dan sebentar lagi mereka akan pulang. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam perjalanan, tibahkan mereka di tempatnya masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu yang selalu mencari jiwa di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Ted dan Ibu Elisa yang sudah mengembalakan kami. Kiranya Engkau selalu memberi hikmat akan budi, Engkau memberi kekuatan selalu, memberi kesehatan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Begitupun anak-anaknya yang masih tadi, kiranya Engkau memberi hikmat akal budi, menjadi orang yang pintar di antara mereka-mereka yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat gereja-Mu, gereja GBI Kanaan. Engkau berkati gereja ini Tuhan. Buat pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam musik, baik WL, singer, dan yang memainkan keyboard, kiranya Tuhan memberi kekuatan selalu, memberi selalu hikmat kepada mereka untuk lebih maju dalam melayani pelayan di tempat ini. Begitupun juga adik-adik kami yang pemuda, kiranya Tuhan memberkati mereka, dalam mereka itu menjadi anak-anak yang penerus untuk generasi yang sudah tua ini. Kiranya mereka dipakai oleh-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, dan setia melayani pelayanan di tempat ini. Begitupun anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka mau anak-anak yang menjadi penurut, walaupun masih kecil, tapi mereka menjadi anak setia untuk melayani pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami orang yang banyak berdosa ini. Kami tahu Tuhan, kami banyak berdosa, tapi Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuralasikara. Terima kasih Tuhan untuk Engkau pakai teman-teman Bu Elisa untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau yang memberkati satu persatu mereka, juga anak-anak mereka. Engkau yang menolong dan memimpin senantiasa. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu. Apa saja yang kau lakukan boleh berhasil dan beruntung. Pada saat engkau dengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Juga anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Sekolahnya, studinya, biarlah mereka diberikan hikmat akal budi, sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka dengan baik dan juga belajar dengan baik, sehingga mereka lulus pada waktunya dan dapat pekerjaan yang terbaik daripadamu. Di dalam nama Yesus, sehingga banyak orang akan berkata kepadamu, aku mau ikut engkau,
karena aku lihat bahwa Allah menyertai hidupmu. Biarlah itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput orang kudusnya. Yang percaya katakan